Bab 26. Laki-laki yang mengenaskan. Cantik menarik gue untuk keluar dari coffee shop, meninggalkan keberadaan Angel. Kita berjalan menuju di mana si Ayang terparkir. Gue ambil helm kami. Yang satu gue serahkan ke si Cantik. Nih, dipakai. Ucap gue. Set it. Si Cantik nerimanya dengan gerakan kasar. Gue terheran. Gue melihat wajahnya tampak cemberut. Kayak ditekuk-tekuk. Sepertinya dia lagi ngambek. Kayaknya gara-gara yang baru saja. Tapi gue bersikap bodoh amat. Gue pura-pura gak peka. Gue naik ke atasnya si Ayang. Begitu pula dengan si Cantik. Gue steer si Ayang, lalu berlahan-lahan si Ayang pun melaju meninggalkan halaman coffee shop. Pegangan gue. Cantik. Nanti jatuh. Ucap gue sambil meraih tangannya si Cantik untuk gue letakin melingkar di perut gue. Tetapi set it. Si Cantik menolaknya dengan gerakan kasar. Bahkan, posisi duduknya malah mundur ke belakang. Jeti bekongnya dia tepat di ujung jok si Ayang. Pokoknya jarak duduk kami jadi berjauhan. Mirip kalau pas lagi corona. Lo kenapa? Akhirnya gue pun bertanya. Sekilas gue menengok ke belakang untuk melihat ekspresi wajah si Cantik. Ia masih cemberut. Lo lagi cemburu gara-gara yang barusan ya? Tanya gue. Si Cantik cuma ngejeblek diam. Sumpah. Tik. Gue tadi sama Angel gak lagi ngapa-ngapain. Dianya aja yang maksa buat megang tangan gue. Dia mengajak balikan. Tapi gue nya gak mau. Gue kan udah gak cinta sama dia. Gue cintanya sama Elo. Gue berusaha ngejelasin sama si Cantik. Tetapi si Cantik masih memberenggut. Ayolah. Tik. Jangan marah lagi. Gue paling gak suka kalau di ngambekin kayak gini. Ucap gue. Dan si Cantik masih tak menimpali apa-apa. Sekarang gue mesti gimana? Cara bikin lo biar gak marah lagi. Si Cantik terdiam. Cantik. Jawab dong pertanyaan gue. Gue kembali menengok ke arah Cantik. Lo mau gue beliin cilok? Si Cantik enggak menimpali. Atau gue beliin es krim? Si Cantik tetap tak menimpali. Gue beliin boneka. Mau. Tetap tak menimpali. Ah, gue tahu. Pasti lo pengen makan paha ayam goreng yang waktu itu sempat kamu kutil di warung prasmanan. Iya kan? Si Cantik tetap ngejublek. Haf. Gue hampir menyerah. Kayaknya dia nggak bisa diapa-apain. Enggak nyangka ngambeknya cewek gila gini banget ternyata. Nonton. Tiba-tiba gue mendengar Cantik bersuara. Nonton? Gue tertegun. Enggak nyangka orang gila pengen nonton segala. Lo pengen nonton? Oke lah. Ayo kita nonton. Gue pun setuju dengan keinginan si Cantik. Hehehe. Si Cantik terkekeh. Berarti dia udah gak marah lagi sama gue. Sekarang duduknya deketan lagi. Gih. Perintah gue. Si Cantik pun mengubah bokongnya untuk maju ke depan. Sekarang benar-benar nempel ke gue. Pegangan. Perintah gue lagi. Cantik pun melingkarkan tangannya. Tapi bukan ke perut. Dia malah menuju ke sel 4 kangen gue. Menyentuh D3 dekemoy gue yang awalnya tertidur. Jeti terbangun begitu saja. Jangan pegang situ, woi. Teriak gue sambil merubah posisi lingkaran tangan si Cantik. Hehehe. Si Cantik malah terkekeh sembari kali ini tangannya mengelus D4 dah gue. Lalu mengelus put 1 nanogram gue yang sensitif. Jangan pegang itu juga kali. Teriak gue lagi. Hehehe. Si Cantik kembali terkekeh. Dasar orang gila M3 sung. Umpat gue. Nah, udah sampai. Yuk, turun. Ajak gue begitu si Ayang gue perkirin sembarangan di emperan toko. Si Cantik patuh. Ia segera turun dari motor. Kemudian pandangannya berkeliling. Ia tampak terheran. Mungkin ia lagi mencari keberadaan bangunan gedung bioskop. Kan, rencananya sekarang kita ini mau nonton. Gue juga segera turun dari si Ayang. Gue geret tangannya si Cantik agar dia mau mengikuti langkah gue. Kita berjalan di sepanjang trotoar di emperan toko. Lalu, gue berhenti di depan sebuah toko elektronik. Toko yang menjual begitu banyak televisi. Kita nontonnya di sini aja. Ucap gue sambil duduk di sebuah bangku beton.
Bangku di trotoar jalan yang menghadap langsung ke arah etalase toko elektronik yang terbuat dari kaca. Dan di dalam etalase tersebut ada sebuah TV flat besar yang setiap waktu selalu menyala. TV flat yang menghadap ke arah jalan. Si cantik hanya diam berdiri sambil menunjukkan wajah kebingungan. Kenapa? Ini kan juga sama aja nonton. Malahan gratis. Enggak perlu bayar. Ucap gue. Si cantik tampak menelan ludah. Ayo duduk. Gue menggeret dengan paksa si cantik agar segera duduk di samping gue. Duduk untuk melihat ke arah layar televisi. Tuh lihat. TV-nya lagi menayangkan acara sinetron. Biasanya kan cewek-cewek suka acara kayak gitu. Ya, kan? Ucap gue. Dan si cantik tak menimpali. Ia masih melongo melihat ke arah layar televisi. Mungkin dia masih nggak habis pikir dengan kegiatan menonton yang gue maksud. Kegiatan yang sering gue lakuin ketika gue lagi kangen nonton televisi di rumah. Lo tahu sendiri kan? Guys, gue belum beli set-top box untuk TV gue. Jadi TV di rumah hanya terlihat semut doang yang merayap. Gue biasanya kesini sambil bawa cemilan. Juga kadang-kadang bawa bantal dan selimut. Gue nonton TV. Sambil rebahan dan ngemil. Berasa di rumah sendiri. Pokoknya syahdu banget. Tapi pernah juga sih. Gue sampai diusir Satpol PP. Karena mereka ngira gue adalah gelandangan yang nggak punya rumah. Bangke banget kan mereka. Hehehe. Si cantik terkekeh. Tampaknya dia udah ikut larut dengan sinetron yang sedang tayang di televisi. Sinetron yang menayangkan drama romantis yang diperankan oleh aktor tampan Otor Hiro berpasangan dengan selebgram seksi Anya Geraldine. Pokoknya mereka serasi banget. Kemistrinya benar-benar dapat. Lo mau nonton sambil ngemil? Tanya gue ke si cantik. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu artinya? Iya. Dia mau. Lo pengen ngemil apa? Popcorn. Anjir. Lo kira ini beneran gedung bioskop? Popcorn gak ada di sini. Adanya kacang godok. Kacang gosok aja ya. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu artinya dia setuju. Lo tunggu di sini dulu. Gue akan beli kacang godok di sana. Gue menuju ke mbah-mbah penjual kacang godok yang tak begitu jauh dari keberadaan gue. Si cantik pun terkekeh. Gue segera beranjak. Gue berjalan mendekat ke arah si mbah penjual kacang godok. Beli jacang godoknya. Mbah. Ucap gue si mbah yang udah kelihatan rentah. Gue tiba-tiba kasihan dan salut banget sama dia. Udah tua tapi masih giat bekerja. Gue jadi ingat sama mbah gue sendiri. Ini, Mas. Kacang gosoknya. Si mbah menyerahkan kacang gosok yang udah ia bungkus pakai kertas koran kepada gue. Ini mbah uangnya. Sisanya buat mbah aja. Ucap gue sambil menyerahkan uang ke arah si mbah. Awalnya ia girang mendengar ucapan gue. Tetapi setelah ia melihat uang pemberian gue. Tiba-tiba aja. Sisa apaan? Uang kamu aja masih kurang. Ini tuh 5.000. Sedang kacang godoknya harganya 10.000. Sahut si mbah. Iya. Di diskon ya, Mbah. Pinta gue. Diskon matamu. Umpat si mbah. Ia mulai nyolot. Ya elah, Mbah. Harga kacang godok di sana aja murah banget. Enggak sampai 5.000. Udah gitu masih dibonusin piring cantik pula. Ya udah, kamu beli kacang godok di sana aja. Enggak usah beli di sini. Simbah hampir merebut kacang godok yang udah di tangan gue. Jangan diambil lagi. Mbah. Cegah gue. Iya akan saya bayar. Gue merogoh dompet dari saku celana. Gue ambil uang 5.000-an untuk gue kasihkan ke Simbah penjual kacang godok. Simbah langsung menerimanya. Tetapi kemudian, duit lo sobek, why? Terik Simbah. Tapi gue pura-pura tak mendengarkan. Gue cepat-cepat melenggang pergi begitu saja. Gue segera berjalan kembali ke arah si cantik. Tapi samar-samar gue mendengar sesuatu. Seperti langkah seseorang. Gue pun refleks menengok ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya orang-orang di kejauhan yang sedang berlalu lalang. Enggak tahu kenapa. Gue merasa sedari tadi ada yang terus ngikutin gue sama si cantik. Seolah gue sedang diperhatikan oleh seseorang. Paling itu cuma perasaan gue doang. Gue berusaha menepis pikiran tersebut.
Gue pun lanjut berjalan. Hingga sampailah gue ke hadapan si cantik. Gue kembali duduk di samping dia. Si cantik yang begitu serius melihat sinetron di televisi. Nih, kacang godoknya. Gue menyerahkan kacang godok ke si cantik. Si cantik langsung mengambil beberapa. Dan langsung ia masukkan ke dalam mulut. Cara makannya nggak gitu, woi. Gue terkejut. Kulit kacangnya tuh harus dikupas dulu, baru lo makan isinya. Gue memperagakan apa yang sedang gue omongin. Sedang si cantik ia tampak memperhatikan. Ekspresi wajahnya seperti terheran. Gue menduga kayaknya dia belum pernah sekalipun makan kacang godok. Nih, gue kupasin buat lo. Jadi lo tinggal makan doang. Gue arahkan isi kacang ke mulutnya si cantik. Ia pun segera melahapnya. Enak? Tanya gue. Si cantik terkekeh. Itu tandanya ia merasakan enak. Ngemilnya sambil lanjutin nonton Gih. Titah gue. Kami berdua benar-benar menikmati suasana kali ini. Duduk di bangku trotoar, sambil ngadep ke arah etalase toko yang TV-nya menyala. Kita udah berasa kayak nonton TV di rumah sendiri. Tetapi naas, tiba-tiba aja. Klap. TV-nya sengaja dimatiin sama si karyawan toko. B4 ngesak. Umpat gue. Tapi gue nggak bisa memprotes. Itu kan bukan TV gue. Si cantik tampak kecewa. Tapi mau gimana lagi? Kita kan nontonnya cuma numpang. Ya udah yuk cabut. Tik. Kita nontonnya lain kali lagi aja. Ajak gue. Gue beranjak. Si cantik pun juga ikut beranjak. Kita kemudian meninggalkan bangku trotoar untuk menuju ke arah si ayang terparkir. Lo mau nggak kita muter-muter kota dulu pakai motor? Gue menawarkan hiburan yang lain. Biar si cantik nggak begitu kecewa karena masalah televisi yang baru aja. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu tandanya dia setuju. Oke. Ayo kita naik. Gue segera menunggangi si ayang. Begitupun dengan si cantik. Si ayang pun mulai melaju. Melewati jalanan ramai di sore hari ini. Gue bener-bener ngajakin si cantik muter-muter. Kita melihat-lihat pemandangan keramaian kota. Gitu aja si cantik udah seneng banget. Berasa dia kayak lagi diajak naik balon udara di Cappadocia. Kita bercanda-canda sambil bernyanyi-nyanyi di sepanjang perjalanan. Pokoknya gue juga bahagia banget kayak si cantik. Enggak nyangka. Cuma melakukan hal sesimpel ini berasa kayak udah melakukan hal yang luar biasa. Kayaknya karena bersama si cantik. Pokoknya gue nggak nyesel nikahin si cantik. Walau dia gila. Tapi nyatanya bisa bikin gue nyaman. Beda banget pas gue bersama mantan-mantan gue yang terdahulu. Gue nggak bisa jati diri sendiri. Gue harus terus berusaha memenuhi ekspektasi mereka. Dan sumpah, melakukan hal kayak gitu tuh, nyiksa banget. Bikin lelah, jenuh, dan muak. Kok, Jeti curhat? Bun. Setelah capek berkeliling-keliling, kita pun udah kecapekan. Gue dan si cantik mutusin untuk pulang ke rumah. Karena kebetulan hari juga udah hampir malam. Hanya selang beberapa menit, kita pun sampai. Si ayang gue parkirin di halaman rumah. Setelah itu, gue dan si cantik segera turun dari si ayang. Cantik. Panggil gue ke si cantik. Si cantik pun langsung melihat ke arah gue. Lo masuk rumah dulu. Gih. Gue mau ngecek si ayang sebentar. Kayaknya mesinnya ada yang gak beres. Ucap gue. Si cantik hanya terkekeh. Tetapi setelah itu, ia benar-benar melenggang ke dalam rumah. Setelah gue mastiin si cantik udah benar-benar enggak kelihatan. Gue berjalan menuju ke pagar rumah gue. Keluar kalian. Gue tahu. Kalian dari tadi ngikutin gue. Ucap gue lantang. Dan selang beberapa detik kemudian, mereka benar-benar nongol di hadapan gue. Mereka para laki-laki suram. Berjas hitam. Entah apa tujuan mereka terhadap gue. POV Author. Saya sudah menyelidik laki-laki muda yang bernama Atta. Yang Bapak maksud. Ucap Ferguson kepada kakek Sugiono. Lalu apa hasilnya? Dia laki-laki muda yang mengenaskan. Pak, kehidupannya sangat miskin. Sampai-sampai gaya hidupnya begitu ngirit. Untuk makan aja sulit. Terang Ferguson. Kakek Sugiono langsung berekspresi aneh. Wajahnya sendu.
Matanya tampak berkaca-kaca. Rupanya ia tengah merasakan perasaan bersalah yang teramat besar.